AudioJungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini, video pertemuan kedua, ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi pada bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Nah, minggu lalu kita udah membahas tentang pengertian dan cabang ilmu biologi, kemudian juga tentang peranan biologi. Nah, kita hari ini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang metode ilmiah. Di awal video kalian sudah melihat beberapa ilmuwan dalam bidang biologi, dan jika kalian ingin seperti mereka, tentunya kalian harus memiliki sifat sebagai sikap ilmiah, ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian C, yaitu tentang metode ilmiah. Nah, apa sih metode ilmiah itu? Nah, jadi kemarin kita sudah bahas bahwa biologi itu merupakan bagian dari ruang lingkup sains, ya. Jadi biologi itu adalah sains. Nah, sains di sini artinya adalah bersifat sementara, ya, bersifat sementara. Jadi sains itu dia bersifat sementara, artinya dia perlu pengembangan, ya. Perlu pengembangan supaya nanti kita temukan lagi hasil-hasil yang lainnya. Nah, jadi gimana sih Bu cara mengembangkannya, ya? Jadi cara mengembangkannya itu ya ini tadi, dengan cara menggunakan metode ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah itu adalah suatu cara atau suatu langkah-langkah yang digunakan untuk mengembangkan suatu penelitian atau suatu percobaan. Nah, di dalam metode ilmiah ini terdapat langkah-langkahnya, ya. Jadi langkah-langkah dalam metode ilmiah. Nah, langkah-langkah di dalam metode ilmiah ini Ibu kasih ada 5, ya. Ada 5. Yang pertama itu kita harus merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Nah, jadi merumuskan masalah itu artinya kita harus mengidentifikasi suatu masalah yang ada di sekitar kita, atau kita bisa menemukan suatu masalah yang ada di sekitar kita. Nah, merumuskan masalah ini kita memiliki ada 2 syaratnya, ya. Yang pertama, di dalam merumuskan masalah itu kita buat dalam bentuk suatu pertanyaan, ya. Pertanyaan, bukan pernyataan, ya. Jadi dalam bentuk pertanyaan. Nah, beda, ya, pertanyaan sama pernyataan. Jadi kalau di dalam masalah itu dalam bentuk pernyataan. Di dalam suatu merumuskan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Nah, kemudian pertanyaan itu juga harus spesifik, ya. Harus spesifik. Nah, jadi langsung saja Ibu kasih contoh, ya, supaya lebih jelas. Contoh dalam menemukan atau dalam merumuskan suatu masalah. Jadi misalkan waktu itu Ibu memikirkan suatu hal, ya. Jadi waktu itu Ibu buang tuh atau Ibu menaburkan suatu kacang hijau. Kacang hijau Ibu lemparkan ke halaman rumah. Nah, di halaman rumah itu ternyata kacang hijaunya itu tumbuh. Padahal di situ intensitas cahayanya, ya, atau
Ibu lempar di halaman itu ada yang terkena matahari, ada juga yang tidak terkena matahari, tapi ternyata kacang hijau itu tumbuh berkecambah gitu ya. Nah, jadi itu adalah suatu masalah yang kita temukan. Nah, di sini merumuskan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Artinya pertanyaan ya. Jadi karena ibu udah menemukan masalah itu tadi tentang kacang hijau yang tumbuh di halaman rumah, maka perumusan masalahnya itu dalam bentuk pertanyaan. Jadi di sini buat contoh ya. Contohnya itu kalau merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan itu misalkan bagaimana pengaruh, karena kita mau lihat cahayanya ya, karena tadi ada yang di cahaya yang terkena sinar matahari dan ada yang tidak terkena matahari. Jadi ibu buat di sini contohnya bagaimana pengaruh intensitas ya, intensitas cahaya bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap perkembangan kecambah kacang hijau. Nah, ini ya. Jadi di dalam merumuskan suatu masalah itu kita harus menggunakan pertanyaan. Nah, tadi kan ibu udah menemukan masalahnya tuh tentang kacang hijau yang tumbuh di halaman rumah, padahal itu cuma ibu lempar dan intensitas cahayanya juga nggak terlalu ada yang terkena sinar matahari dan ada yang nggak terkena sinar matahari. Nah, jadi merumuskan masalahnya itu dalam bentuk pertanyaan kayak gini. Jadi bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap perkembangan kecambah kacang hijau. Jadi ini ya. Jadi di dalam suatu merumuskan masalah itu harus menggunakan suatu pertanyaan. Nah, tadi bagian yang pertama itu merumuskan masalah. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu observasi atau pengumpulan data. Nah, jadi yang pertama kita merumuskan masalah dulu. Kemudian yang kedua kita akan melakukan observasi atau pengumpulan data. Nah, di dalam observasi atau pengumpulan data ini kita memiliki dua syarat ya. Syaratnya itu yang pertama kita bisa melakukan observasi secara langsung ya. Secara langsung. Dan observasi tak langsung. Nah, observasi secara langsung itu artinya ketika kita melakukan pengamatan, itu kita menggunakan indera seperti indera penglihatan atau seperti indera penciuman. Kalau misalkan memang peneliti percobaan kita itu membutuhkan penciuman ya, jadi pengamatan secara langsung itu menggunakan indera ya. Menggunakan indera, atau bisa juga pengamatan secara langsungnya itu misalkan kalian melakukan wawancara dengan seseorang yang memang sudah tahu tentang percobaan yang akan kita lakukan ya. Jadi bisa juga dengan melakukan wawancara. Nah, jadi ini ya, jadi observasi secara langsung itu kita bisa menggunakan seluruh indera kita, indera penglihatan, penciuman, peraba dan semacamnya. Dan bisa juga dengan melakukan wawancara. Nah, yang kedua di sini ada observasi secara tak langsung. Nah, secara tak langsung ini kita gunakan sebagai dasar teori kita, ya, dasar teori kita. Kemudian kita bisa melihat melihat misalnya buku sumber ya, buku sumber sebagai acuan kita, acuan teori kita, atau melihat jurnal-jurnal dan sebagainya yang bisa menunjang atau bisa menunjang penelitian kita. Kemudian di sini yang kedua observasi pengumpulan data. Selanjutnya yang ketiga itu menyusun hipotesis.
atau dugaan sementara ya. Nah, jadi menyusun hipotesis atau hipotesis itu adalah praduga kita atau dugaan sementara kita. Nah, di dalam menyusun hipotesis ini kita kebalikannya dari merumuskan masalah tadi. Kalau merumuskan masalah itu kan dalam bentuk pertanyaan ya. Sementara kalau di dalam menyusun hipotesis itu hipotesisnya itu dalam bentuk pernyataan ya. Jadi dalam bentuk pernyataan. Kemudian di sini hipotesis itu dalam bentuk suatu pernyataan ya. Nah, hipotesis itu sifatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Jadi hipotesis itu terbagi menjadi dua ya. Hipotesis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada H0. H0 itu artinya hipotesis awal, dan ada juga H1 atau hipotesis akhir. Nah, ini bisa diterima dan bisa ditolak ya. Nah, jadi hipotesis itu sifatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Jadi maksudnya itu seolah-olah ini kita sudah menduga dari hasil pertanyaan kita yang di perumusan masalah tadi. Padahal kita belum melakukan percobaan, tapi kita sudah menduga bahwa itu benar gitu ya. Nah, jadi contohnya misalkan tadi kita pada perumusan masalah ibu tadi itu kan pertanyaannya bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, di sini ibu buat hipotesisnya ya. Di sini contoh hipotesisnya atau hipotesis awalnya dulu ya. Hipotesis awalnya ini intensitas cahaya ya. Berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, ini hipotesis awalnya ya. Jadi intensitas cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Sementara untuk hipotesis akhirnya ya, di sini intensitas cahaya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, jadi ini ya, jadi hipotesis awalnya itu intensitas cahayanya berpengaruh, sementara hipotesis akhirnya itu intensitas cahayanya tidak berpengaruh. Nah, jadi setelah kita menyusun hipotesis ini, nanti setelah kita melakukan percobaan, kita bisa melihat itu apakah benar intensitas cahayanya itu berpengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya di sini yang keempat itu adalah melakukan percobaan ya. Melakukan percobaan atau eksperimen ya, atau eksperimen. Nah, di dalam melakukan percobaan itu kita ada 4 syaratnya ya. Yang pertama itu kita menentukan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam melakukan percobaan. Jadi menentukan alat dan bahan. Nah, jadi kita cari dulu alat dan bahan apa saja yang memang kita gunakan dalam melakukan percobaan
kita itu. Kemudian yang kedua, di sini kita tentukan cara kerja kita. Jadi cara kerja ini harus jelas supaya kita bisa melakukannya dengan benar. Jadi menentukan cara kerja atau membuat cara kerja, atau bisa juga menyusun cara kerja ya, menyusun cara kerja. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita menyusun cara kerja, itu kita harus menentukan variabelnya. Menentukan variabel. Nah, jadi variabel itu, ini ya, variabel itu di sini ada tiga variabel ya. Jadi yang pertama itu variabel bebas. Ya, kemudian yang kedua itu variabel terikat. Ya, yang pertama variabel bebas, kemudian variabel terikat, dan yang terakhir di sini ada variabel kontrol ya. Kontrol. Nah, jadi variabel itu ingat ya, variabel ada tiga, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, apa sih Bu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol itu? Jadi di sini Bu kasih pengertiannya ya. Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang bisa diubah-ubah ya. Jadi di sini variabel bebas itu adalah variabel yang bisa diubah-ubah, atau variabel yang bisa diubah-ubah, atau variabel yang mempengaruhi, atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat ya. Nah, jadi variabel bebas itu adalah variabel yang bisa diubah-ubah. Jadi variabel yang bisa diubah-ubah atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Kemudian yang kedua, di sini ada variabel terikat ya. Variabel terikat itu adalah variabel yang, jadi variabel terikat itu adalah variabel yang bisa diukur ya. Yang bisa diukur atau juga bisa dikatakan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas ya, atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Beda ya. Kalau variabel bebas tadi mempengaruhi variabel terikat, sementara kalau variabel terikat itu dipengaruhi variabel bebas. Jadi mempengaruhi sama dipengaruhi. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol itu adalah variabel pembanding. Variabel pembanding atau bisa juga ini dikatakan sebagai variabel yang tidak dapat diperlakukan, atau variabel yang tidak diperlakukan ya, maksudnya tidak atau Ibu tulis ini aja deh, atau variabel yang tidak mendapat perlakuan ya, atau variabel yang tidak mendapat perlakuan, atau bisa juga variabelnya itu disamakan, atau variabel
variabel bebas, ingat ya, variabel bebas itu adalah variabel yang bisa diubah-ubah, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Sementara kalau variabel terikat itu adalah variabel yang diukur. Misalnya yang diukur itu misalnya tinggi tanamannya atau lebar daunnya atau semacamnya yang berkaitan dengan percobaan kita, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Sementara untuk variabel kontrol itu adalah variabel pembandingnya atau variabel yang tidak mendapat perlakuan, bisa juga dikatakan sebagai variabel yang disamakan. Dari ketiga variabel ini akan Ibu kasih contoh ya. Jadi contohnya terkait dengan tanaman atau permasalahan yang Ibu temukan di awal tadi. Jadi misalkan di sini Ibu punya, tadi kan permasalahan yang Ibu temukan itu adalah bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap perkembangan kecambah kacang hijau. Jadi misalkan di sini Ibu punya tanaman kacang hijau ya, kecambah kacang hijau ya. Nah ini ya, misalkan ada Ibu punya kecambah kacang hijau, ada 3. Ini adalah kecambah A ya, kecambah A, ini kecambah B, ini kecambah C. Nah, misalkan di sini kita lihat di sini kecambah A, ya kecambah A ini Ibu simpan di tempat yang memiliki intensitas cahaya yang tinggi atau yang terang ya. Disimpan di tempat terang ya, atau cahayanya yang tinggi atau panas banget gitu lah ya. Kemudian yang B, yang kecambah yang B ini Ibu simpan di tempat yang gelap ya. Tempat gelap lah, misalkan di mana ya, di bawah ranjang tempat tidur itu kan sama sekali nggak ada cahaya ya. Jadi yang kemudian yang C, tanaman yang C, ini cambah yang C Ibu simpan di tempat yang sedang ya. Yang sedang itu artinya cahayanya nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Atau misalkan kalian simpan di ruangan yang biasa-biasa aja, ruangan yang misalkan ruangan tamu. Jadi di sini ada 3 cambah ya. Yang pertama Ibu simpan di tempat yang terang, artinya di tempat yang panas. Kemudian yang kedua di sini Ibu simpan di tempat yang gelap, dan yang ketiga Ibu simpan di tempat yang sedang ya. Ini Ibu tulis dulu dari sini, kecambah kacang hijau. Nah, kemudian di sini kecambahnya ini sama-sama Ibu siram ya. Ibu siram dengan air dengan waktu yang sama, yaitu setiap hari 2 kali sehari, itu pagi dan sore. Jadi disiram setiap hari 2 kali ya. Setiap hari 2 kali, itu pagi dan sore. Jadi sama nih antara kecambah 1, kecambah 2, dan kecambah 3 itu waktu penyiramannya itu sama, setiap hari disiram sama 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, selanjutnya ini Ibu kasih pupuk nih ya. Ibu kasih pupuk. Kasih pupuknya itu dengan komposisi yang sama. Jadi artinya di sini misalkan Ibu kasih pupuk kandang ya, Ibu kasih pupuk kandang, 3-3-nya itu komposisinya sama. Jadi misalkan 1 kecambah itu Ibu kasih 2 sendok, maka kecambah yang lainnya juga 2 sendok ya. Jadi pupuknya itu sama. Jadi diberi pupuk yang sama. Nah, jadi ini kecambahnya kita siram 2 hari sekali dan kita siram setiap hari 2 kali sehari dan diberi pupuk yang sama. Nah, sekarang kalau kita lihat dari contoh ini,
kira-kira variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrolnya itu yang mana? Jadi kita lanjutkan ya. Jadi variabel bebasnya tadi pengertiannya apa ini ya? Variabel bebas itu variabel yang bisa diubah-ubah. Nah, tadi yang kita ubah-ubah itu apa di sini? Ini ya, jadi intensitas cahayanya yang kita ubah. Jadi di sini ada yang di tempat terang, ada di tempat gelap, dan ada di tempat yang sedang. Jadi variabel bebas itu adalah intensitas cahayanya. Intensitas cahayanya. Ya, jadi ingat ya, variabel bebas itu variabel yang bisa diubah-ubah. Kemudian yang kedua di sini ada variabel terikat. Nah, variabel terikat adalah pengertiannya tadi yaitu variabel yang bisa diukur ya. Variabel yang bisa diukur atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi maksudnya di sini dipengaruhi oleh ketika kita menyimpan suatu kecambah di tempat terang, di tempat gelap, di tempat yang sedang, itu variabel yang bisa diukur itu apa kira-kira? Jadi yang bisa diukur itu kan panjang tanamannya nih, panjang dari kecambahnya. Kira-kira kalau di tempat gelap itu dalam waktu 2 hari berapa senti panjangnya, sementara di tempat terang dalam waktu 2 hari berapa senti panjangnya. Jadi variabel terikat itu adalah tinggi dari kecambahnya atau tinggi tanamannya. Tinggi tanamannya. Nah, jadi ini variabel yang terikat itu adalah tinggi tanamannya. Sementara yang ketiga itu variabel kontrol. Nah, variabel kontrol itu adalah variabel pembandingnya ya, variabel yang tidak mendapat perlakuan. Jadi apa di sini variabel pembandingnya atau variabel yang tidak dapat perlakuan? Nah, ini ya, jadi yang sama ya, pembandingnya itu yang artinya yang sama, yang perlakuannya itu sama. Jadi tadi yang sama itu kan kita siram, sama-sama kita siram di waktu yang sama setiap hari, yaitu 2 kali sehari, pagi dan sore ya. Dan diberi pupuk yang sama tadi ya, kita kasih pupuk kandang. Kita kasih pupuk kandangnya itu 2 sendok setiap tanaman kan. Jadi variabel kontrolnya itu adalah penyiraman dan pemberian pupuk. Nah, bisa juga kecambahnya tadi, tanaman kecambahnya kan sama-sama jenisnya ya, sama jenis kecambahnya. Jadi sama jenis kecambahnya. Nah, jadi ingat ya, variabel dalam suatu percobaan. Ingat ada 3 variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat ya. Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang dapat diubah-ubah, sementara variabel terikat itu adalah variabel yang diukur, dan variabel kontrol itu adalah variabel sebagai pembandingnya ya, atau variabel yang mendapat perlakuan yang sama. Ingat ya. Nah, setelah kita menentukan variabel dan kita melakukan percobaan, selanjutnya itu kita akan menyusun atau selanjutnya kita akan mengolah data dari percobaan itu. Jadi percobaannya setelah kita temukan data-datanya, jadi misalkan dalam waktu 1 minggu itu berapa panjangnya, di waktu yang terang berapa panjangnya, itu kita buat di dalam suatu data. Nah, setelah kalian melakukan percobaan dan mengolah datanya, maka kita masuk ke bagian yang terakhir, itu tentang kesimpulan ya. Kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan ini itu merupakan jawaban dari hipotesis yang kita buat di awal tadi. Ya, jadi jawaban hipotesis dan tujuan percobaannya. Nah, maksudnya menjawab hipotesis tadi kan di awal, di hipotesis kan ada hipotesis awal dan hipotesis akhir. Tuh ada hipotesis awal, yaitu
intensitas cahaya berpengaruh terhadap perkembangan kecambah kacang hijau. Sementara hipotesis akhirnya itu intensitas cahaya tidak berpengaruh terhadap perkembangan kacang hijau. Jadi setelah kita melakukan penelitian, kita olah datanya, kan kita mendapat jawabannya tuh. Jadi sebenarnya intensitas cahaya itu berpengaruh atau tidak sih terhadap perkembangan kacang hijau ya. Nah jadi itu ya, ini adalah langkah-langkah metode ilmiah. Ingat ya, ada 5 langkah dalam menentukan metode ilmiah. Yang pertama itu tadi apa? Merumuskan masalah ya. Kemudian yang kedua observasi atau pengolahan data ya. Kemudian yang ketiga itu menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat itu kita melakukan percobaan atau eksperimen ya. Setelah kita melakukan percobaan atau eksperimen dan mengolah datanya, baru kita masuk ke kesimpulan. Nah, jadi inilah langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah. Nah, demikian ini adalah penjelasan tentang materi ruang lingkup biologi dalam menentukan metode ilmiah. Nah, di dalam video selanjutnya mungkin Ibu akan membuat materi yang sama yang masih dalam ruang lingkup biologi, tetapi dalam pembahasan yang berbeda. Nah, selamat belajar dan semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dalam video ini kalian bisa menangkap atau kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.